Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kul asirin rabbi yassir la ta'sir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sekarang sudah memasuki puasa tanggal 15. Jadi separuh perjalanan. Semoga puasa sampean semua diterima oleh Allah sehingga dimasukkan surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah. Jadi sekarang ngaji surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi membaca Al-Qur'an kita harus berhati-hati, harus kelihatan. Jadi ilmu tajwidnya itu harus dipakai. Jadi alif lam mim ini mad lazim harfi harus panjang 3 alif. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah, sifati Allah ar-Rahmani dat kang mahaulas eng dunya akhirat, ar-Rahimi tur dat kang mahaulas ing akhirat bloko. Jadi semua pekerjaan harus didahului dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu insya Allah kita selamat. Jadi sifatnya Allah ini Ar-Rahman, dat mahaulas ing dunya akhirat. Jadi di dunia dan akhirat Ar-Rahim, mahaulas ing akhirat saja. Alif Lam Mim. Ini alif lam mim. Sebenarnya apa alif lam mim ini? Makanya kita harus tahu sebagai umat Islam berpedoman pada Al-Quran, kita harus tahu apa, kenapa kok alif lam mim, ada apa di alif lam mim ini, harus tahu. Alif lam mim di tafsir Al-Jalalain diterangkan alif lam mim Allah utawi Gusti Allah iku a'lamu luwih ngudalani luwih weruh sapa Allah bimuradihi kalawan muradnya, kalawan maksudnya alif lam mim. Jadi alif lam mim ini Allah lebih tahu. Jadi di tafsir Al-Jalalain itu tidak diterangkan apa itu alif lam mim. Tapi kalau di kitab lain, di kitab Syamsul Mu'arif itu diterangkan nanti. Bidalikah kalawan alif lam mim. Jadi alif lam mim ini a'lamu bimuradihi. Jadi Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang lebih tahu dengan maksudnya alif lam mim. Jadi alif lam mim ini kalau diterangkan ini alifnya apa, lamnya apa, mimnya apa. Ini di Syamsul Mu'arif Al-Kubra diterangkan bahwasanya alif lam mim ini ada yang menerangkan di sini. Waqala Abul Aliyah. Jadi Abul Aliyah berkata di Syamsul Mu'arif Kubra ini menerangkan halaman 63. Waqala Abul Aliyah laisa minha hurufun illa wa huwa miftahun ismun min asma'illah ta'ala. Jadi asma Allah, huruf Allah, huruf wa huwa miftahu ismun. Jadi huruf itu membuka
ismu min asma'illah, jadi membuka asmanya Allah. Fal alifu utawi alif minallah iku dari Allah. Wal lam utawi lam al latif, jadi latif halus. Wal mimu lan mim mim malikin, dari Allah yang merajani alam semesta. Jadi kalau Abu Ulya ini menerangkan bahwa alif itu minallah, wal lam al latif, wal mim mim malikin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini Ibnu Abbas menerangkan radhiyallahu anhu, fi makna alif lam mim, di dalam makna alif lam mim, maknahu utawi maknani alif lam mim, anallahu, saya Allah, a'lamu, lebih tahu, wal jadi di sini diterangkan nih, a'lam urwa siro, fal alifu utawi alif, dari alif lam mim ini, alif lam mim tu'da iku nuduaken ana, saya, katanya Allah. Jadi alif ini menunjukkan saya. Ini di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Wallamu utawi lam tu'da an ismillah, jadi menunjukkan, nuduaken an ismillah, dari asmanya Allah. Jadi lam ini menunjukkan asmanya Allah. Wal mim utawi mim tu'da an kulli ilmin, jadi menunjukkan ilmunya Allah. Jadi alif menunjukkan saya Allah, lam menunjukkan di sini ismullah, mim itu menunjukkan ilmullah. Tuh, kalau kita harus tahu tentang Al-Quran alif lam mim, itu namanya manusia yang mempunyai ilmu. Makanya innama yakhshallahul ulama, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, orang yang berilmu. Apakah orang berilmu itu nanti mempunyai pondok pesantren, di rumah, di jalan, terserah. Yang penting kita mempunyai ilmu, cukup ilmu sorof, nahwu, balaghah, tajwid, semuanya. Jadi ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu kalam itu harus mengetahui. Tadi saya ditanya oleh seorang teman, sebenarnya untuk ma'rifatullah itu sebenarnya bagaimana? Saya jawab, ma'rifatullah itu harus faham dan mengetahui ismullah, mengetahui fi'lullah, mengetahui sifatullah. Itu harus mengetahui kita. Jadi ismullah mulai dari Ar-Rahmanir-Rahim sampai 99 kita harus mengetahui dan faham. Sifatullah mulai wujud, idam, baqo, mulafatul sampai semuanya 20 itu harus mengetahui dan faham. Af'alullah kita harus mengetahui dan faham. Allah ini alam semesta. Makanya kita bukan ma'rifatullah itu masuk pada ma'rifat datullah, bukan. Tidak ada manusia yang ma'rifat datullah. Ma'rifat Allah ini, Allah qarib ini ma'rifat ismullah, ma'rifat sifatullah, ma'rifat af'alullah. Situ. Jadi kita harus mengerti sebenarnya kita ini manusia diberi ilmu oleh Allah, diberi pikiran oleh Allah, diberi hati oleh Allah. Ini kita harus pakai. Sebenarnya apa?
la ma'budu illallah. Semuanya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita dijadikan oleh Allah, jin dijadikan illa liya'budun, supaya mengabdi kepada Allah. Itu terusan, dalikal kitabu la raiba fi, dalika utawi mengkuno hadza alkitab, kitab Al-Qur'an, ini kitab Al-Qur'an, alladzi yaqra'uhu Muhammadun, alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Jadi Al-Qur'an yang dibaca ini itu la raiba fi, tidak ada kemangmangan, tidak ada keraguan, sakun. Jadi tidak ada was-was. Jadi Al-Qur'an ini benar adanya. Fihi dalam Al-Qur'an, dalam kitab. Annahu min indillah, annahu sesungguhnya Al-Qur'an min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini berpedoman kepada Al-Qur'an. Hudan, Al-Qur'an itu hudan, jadi petunjuk. Jadi kalau kita ruwet, kalau kita hatinya ini enggak tenang, kita baca Al-Qur'an, kita tafsiri Al-Qur'an, kita artikan Al-Qur'an, insya Allah kita ini hati ini lemes. Jadi kalau kita tahu tentang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an cukup dengan tajwid, cukup dengan nahwu sorofnya, cukup dengan ilmu balaghahnya, insya Allah hati ini tenang. Jadi hudan, jadi petunjuk Al-Qur'an. Petunjuk kepada siapa? Apakah kepada orang, semua orang? Di sini diterangkan petunjuk lil muttaqina, kepada orang yang takwa kepada Allah. Jadi Al-Qur'an ini jadi petunjuk kepada orang yang takut kepada Allah. Jadi Al-Qur'an takut jadi petunjuk kepada Allah, jadi petunjuk kepada kita, kepada orang-orang yang takwa. Jadi orang yang takwa ini bagaimana? Apakah cukup dengan takwa mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya? Tidak secukup itu. Di sini diterangkan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi alladzina, orang-orang banyak, wong akeh, yu'minuna kang podo iman, kang podo percaya sapa alladzina bil ghaibi, kalawan gaib. Jadi lil mutalladzina yu'minuna ini yasdikuna, podo beneraken. Jadi iman, percaya, bil ghaibi, kalawan gaib. Bima ghaba anhum minal ba'si wal jin wal jannati wan nar. Seperti ba'as, nanti setelah mati dari kubur, bangkit kembali, ba'as. Nanti percaya dengan jannah, surganya Allah, percaya dengan nerakanya Allah. Itu ada. Jin, malaikat, bidadari, Ya'jud Ma'jud, itu sudah ada. Itu namanya gaib. Kalau orang tahu dengan gaib, insya Allah iman kita kepada Allah, insya Allah ini tetap terjaga. Apalagi ngerti dengan Allah, tahu dengan asmaullah, sifatullah, af'alullah, itu Allah maha gaib. Juga manusia ini sebenarnya terdiri dari gaib ya. Manusia ini terdiri dari gaib. Manusia terdiri dari adamiyah. Manusia mempunyai ini yang bisa kelihatan mata ini, tangan ini, batiniyah yang di dalam, gaibiyah yang gaib, pikiran, lintasan hati.
itu sebenarnya kita harus mengerti sir itu kita harus ngerti dengan manusia ini sendiri. Makanya innama yakhshallahu al-ulama. Orang yang takut, benar takut kepada Allah ini adalah orang yang berilmu. Jadi kalau kita sholat tidak mempunyai ilmunya, itu bagaimana? Zakat, puasa tidak mempunyai ilmunya, bagaimana? Makanya orang yang benar-benar takut kepada Allah itu orang yang al-ulama. Jadi al-ulama ini kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fatahlak, katanya sekiranya Nabi. Jadi jadilah kamu aliman, orang yang alim. Kalau tidak jadi orang yang alim, muta'alliman, orang yang ngaji, belajar. Kalau tidak muta'alliman au mustami'an, mendengarkan. Kalau tidak mendengarkan au muhibban, senang. Kalau tidak seperti itu, fatahlak, maka kamu akan hancur. Jadi kembali ke sini bahwasanya orang yang takwa ini adalah orang yang iman kepada gaib. Jadi kita harus ngerti tentang diri kita ini. Kalau ini diperpanjang lama. Setelah iman kepada gaib, orang yang takwa ini wa yuqimunas sholatah, dan mendirikan sholat. Awaluhu bitakbir wa akhiruhu bisalam. Allahu akbar. Sujud, ruku, assalamualaikum warahmatullahi. Itu namanya sholat. Jadi kita harus sholat. Ini orang yang takwa kepada Allah. Setelah itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah itu kita bekerja, mencari nafkah, menjalankan kewajiban. Kalau seorang suami menjalankan kewajiban mencari nafkah anak istri, itu mencari nafkah, karena tangan, kaki, mata ini diciptakan ini untuk apa? Itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kita mencari nafkah. Kalau mempunyai lebih nafkahnya, nafkahkan kepada orang yang tidak mampu, kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kita harus bukan hanya ibadah dengan sholat saja. Di sini orang takwa ini menerangkan orang yang takwa ini, yang sebenarnya takwa ini adalah orang yang percaya kepada gaib, yang mengerti dengan gaib, yang melakukan sholat, mengerti dengan sholatnya. Wa mimma razaqnahum, dan menafkahkan rizkinya. Kalau mempunyai rizki lebih, kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Monggo. Itu namanya orang yang takwa. Jadi kita semua semoga dijadikan oleh Allah termasuk orang yang takwa kepada Allah. Jadi orang yang mengerti, mempunyai ilmunya, ilmu mengerti dengan gaib, ilmu mengerti dengan sholat, zakat, puasa, ilmu mengerti nafkah, apakah ini haram apa halal, mencari rezeki ini apa punya orang apa tidak. Itu kita hidup di dalam dunia ini tidak sendirian, jangan merugikan orang lain. Jadi sampai di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang enak, yang kurang ana qori'un wa antum sami'un, innal huda huda. Saya hanya membaca dan Anda semua, kamu semua itu mendengarkan. Innal huda huda. Jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.